Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan karunia-Nya. Kita dihimpunkan di pagi hari ini di dalam majelis taklim MT Khairul Nisa. Semoga setiap tapak kita ke tempat ini menjadi pemudah jalan kita menuju surga, dan duduk kita di majelis ilmu ini menjadi taman dari taman-taman surga, tempat di mana Allah curahi dengan rahmat-Nya, Allah berikan ketenangan, Allah naungi dengan sayap-sayap malaikat-Nya, dan Allah sebut nama kita dengan bangga pada makhluk mulia yang ada di sisinya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada qudwah hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita istiqomah menjadi pengikutnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Ustaz Dendri Jaisul Rahman, kepada para pengurus yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang saya cintai karena Allah, seluruh jamaah yang hadir pada hari ini. Jika saya membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini, yaitu pembukaan, lalu kajian tematik dengan tema kunci memahami izah pada anak, episode ke-6. Ya Ustaz ya. Baik. Lalu ada sesi tanya jawab, setelahnya doa dan penutup. Baiklah, sebelum kita memulai kajian kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kunci memahami izah atau rasa malu kepada anak? Baiklah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Ustaz Dendri telah hadir di tengah-tengah kita untuk memaparkan materi dengan tema kunci membangun izah kepada anak. Tak memperpanjang kata-kata lagi, marilah sama-sama kita simak tausiah dari Ustaz Dendri kepada Ustaz Tafadhol Mashkur. Insyaallah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Akhwatal muslimah a'azakumullah jami'an, ibu-ibu jamaah sekalian Khairul Nisa yang hadir di masjid atau mushola Kebayoran Bintaro, Bukit Bintaro, dan juga yang menyimak secara online baik lewat channel YouTube atau channel lainnya. Semoga Allah memberkahi kita semua yang hadir, dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam cinta tak bosan buat ananda, anak-anakku
anak-anakku semua yang hadir di majelis ini, anak-anak kita yang di kesempatan kali ini meluangkan waktunya untuk hadir di tengah liburan, ya mungkin sebagian masih libur, dan bundanya berkenan mengajak untuk berada di majelis ini. Jadi ini liburan yang tepat sekaligus hematnya, karena mengajak anak-anak kita untuk sejak awal selalu hadir di majelis ilmu adalah sebuah metode cara kita meninggalkan kenangan yang benar dan indah sewaktu kecil. Jadi tugas kita adalah meninggalkan kenangan indah, dan itulah yang kita lakukan kepada anak-anak kita, mengajak sejak ini di majelis ilmu. Kita doakan anak-anak kita ini telah menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Para bunda yang dimuliakan Allah, kita kembali melanjutkan serial mendidik anak akhir zaman. Ini materi modul yang saya susun setiap kajian-kajian yang kami susun berseri. Kalau sebelumnya di pandemi yang rutin mengikuti Majelis Ta'lim Indonesia, kita membahas serial Masuk Surga Sekeluarga sekitar 27 atau 28 episode. Sekarang kita membahas serial mendidik anak akhir zaman, sudah sampai tadi sebutkan oleh MC di episode yang ke-6, kunci membangun izzah. Masalah izzah ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa izzah adalah kunci menjadikan anak kita bisa tidak mudah melawan arus, yaitu bahkan mereka kalau perlu tidak mudah mengikuti arus, bahkan kalau perlu mereka mampu melawan arus. Arus yang dimaksud hari ini adalah arus yang kita rasakan lebih banyak tren-tren atau hal-hal yang buruk. Maka ketika Rasulullah katakan umat Islam di akhir zaman ibarat buih di lautan, makna buih ini adalah orang-orang yang tidak punya izzah, sehingga terombang-ambing. Terombang-ambing inilah yang menjadikan tidak punya prinsip dalam hidup. Berbeda dengan orang yang dia punya izzah, sehingga di antara isyarat ketika Allah ingin menunjuk siapa yang akan menjadi pendidik wanita yang kelak menjadi wanita mulia, ya kita tahu bahwa wanita yang utama yang dijuluki dalam Quran sebagai Miss Universe itu adalah siapa? Miss Universe versi Islam, Maryam. Maryam binti Imran adalah the real Miss Universe. Inna Allah astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Sesungguhnya Allah memilihmu, mensucikanmu, dan memilih negara wanita di alam raya. Alam raya bahasa Indonesia, bahasa Arabnya alamin, bahasa Inggrisnya universe. Jadi Maryam dipilih oleh Allah. Yang menarik, Maryam menjadi Miss Universe, ternyata ada peran pengasuhnya yang ditunjuk oleh Allah pasca ayahnya wafat, itu Imran. Ayahnya yaitu Maryam Imran wafat, sementara kebutuhan anak terhadap kebutuhan ayahnya itu dari dulu sudah isyaratkan sangat tinggi. Maka dipilihlah orang-orang yang akan mengasuh. Ya, pada saat itu banyak orang-orang soleh ingin mendidik Maryam karena punya kedekatan emosional terhadap Imran, yang Imran adalah tokoh di masa tersebut.
Tokoh yang dianggap orang hebat, maka mendidik anaknya adalah kemuliaan bagi mereka. Berlomba-lomba mereka ingin menjadi pengasuhnya Maryam. Maka supaya pengasuhan ini berjalan fair pemilihannya, maka diuji oleh Allah. Salah satu ujian yang menarik adalah masing-masing calon pengasuh Maryam disuruh menuliskan suhuf-suhuf yang telah mereka pelajari dari nabi sebelumnya. Kemudian suhuf tersebut dilemparkan ke dalam sungai yang deras. Siapa yang dalam hal ini pulpennya dalam hal ini tenggelam, maka dialah yang dalam hal ini gagal ikut audisi sebagai pengasuhnya Maryam. Maka Zakaria yang memang secara kapasitas dan memang terkebetulan Allah melakukan apa yang menjadi syarat menjadi pengasuhnya Maryam. Ya, beliau pun mengikuti tes tersebut, menuliskan suhuf tinta yang tidak dimiliki, tintanya dilemparkan sungai deras. Tahu apa terjadi? Tintanya muncul ke permukaan, bahkan melawan arus. Arusnya yang tadinya malah berbelok ke arah barat, dia melawan ke arah timur. Dan inilah yang disebut di antara tadabbur kisah ini, para ulama mengatakan karena mendidik Maryam di masa tersebut harus berani melawan arus. Yang mungkin wanita-wanita di zaman dahulu sudah dididik dengan cara yang salah, yang dianggap standar. Maka menjadikan Maryam sebagai wanita terbaik di masa tersebut, sebagai wanita yang luar biasa, sebagai dipilih sebagai seorang yang kita tahu sebagai Miss Universe, maka pengasuhnya harus orang yang berani melawan arus. Berani melawan arus di sini bukan sekedar asal beda, tapi siap untuk berbeda jika itu disebabkan karena keyakinan atas perintah Allah. Ya. Dan itu yang membuat akhirnya orang-orang di sana pun melihat Maryam sosok yang aneh. Bagaimana tidak, dia dari kecilnya anak-anak yang lain biasa keliling, berjalan, bermain. Maryam sejak awal mengabdikan dirinya di mana? Di Baitul Muqaddas. Yang lain wanita-wanita zaman dahulu bab tentang hijab belum turun di masa tersebut, tapi Maryam sudah berhijab. Yang lain wanita-wanita zaman dahulu begitu mudahnya disentuh oleh banyak laki-laki, tapi Maryam satupun laki-laki tak pernah menyentuhnya. Bahkan saat Jibril mengatakan Maryam hamil, apa kata Maryam ketika divonis hamil? Anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar. Bagaimana mungkin aku punya anak, tak pernah satupun laki-laki menyentuhnya saja tak pernah, apalagi dan tanda kutip bersentuh, dipegang aja tangannya tak pernah. Bagaimana bisa seorang Maryam bisa seperti ini? Inilah wujud dari yang kita sebut izzah. Maka izzah yang hari ini menjadi jawaban terhadap arus yang sedemikian derasnya di masyarakat kita, sosmed yang menggempur anak kita dengan berbagai macam konten, yang kadang-kadang konten tersebut ya membuat anak-anak kita merasa minder dengan sebagai status sebagai muslim. Bahkan kayaknya kalau nggak update, kalau nggak anak-anak remaja sekarang kalau nggak tahu ya drakor terbaru kayaknya aib. Ya, temennya ngomong, ya lu tau nggak ini? Dia bilang cupu loh. Lu mah nggak cupu banget. Gak pernah tahu bintang K-pop kayaknya aib. Maka kita tahu apa yang membuat ini muncul. Lagi-lagi perasaan untuk tidak siap berbeda karena keyakinan, itulah bentuk dari ketidak atau tidak punya izzah yang ada kecuali kita. Jadi izzah itu sudah kita pelajari
Izzah adalah kemuliaan yang membuat seseorang itu menjadi istimewa. Ya. Bahkan izzah ini menjadikan bagaimana dia berada di lingkungan yang rusak, tidak terasini, tidak terusaki, tidak tercemari. Izzah yang membuat seorang Asia meskipun tinggal di istana Firaun, suaminya adalah musuh Allah, bahkan jadi biang kekafiran tersebut, sama sekali tidak tercemar. Jadi kan ada seringkali di antara ibu-ibu atau para muslimah sering ada kalimat ini, kita sebagai istri tergantung suami kita, Ustaz. Ya kalau suami kita imamnya baik, kita baik. Ya kalau imamnya memang rusak, ya kita ikut-ikutan rusak. Berarti ibu belum memiliki izzah. Karena izzah menjadikan kalau ibu sudah paham bahwa saya beriman karena Allah, ketika ternyata suami kita justru berbeda keyakinan, bahkan dia cenderung bertentangan, maka kita tetap komit, tidak terpengaruh, tetap solehah di tengah kerusakan masyarakat bahkan ilmuwan. Dan itulah yang disebut dengan nama izzah. Seperti ikan di lautan yang penuh dengan garam yang menaungi, seperti itulah izzah. Ikan di lautan diangkat tidak pernah asin. Silakan dites. Ambil ikan warga asin, padahal dia berada di tempat di mana lautan. Disitulah izzah. Maka izzah adalah sebuah bentuk dari komitmen di mana orang tidak mudah terasini, tercemari atau terpengaruh, dan inilah yang hari ini wajib kita lakukan sehingga anak-anak kita akan mampu melawan kondisi di mana masyarakat sepertinya sudah terbiasa dengan hal-hal yang rusak, mereka sendiri pun nggak ada masalah. Jadi itulah yang kita pahami dari izzah. Dan izzah itu datang dari mana? Konsep pertama izzah langsung diturunkan oleh Allah kepada hambanya. Maka izzah itu bukan diciptakan oleh manusia, tapi didatangkan dari Allah Al-Aziz, diturunkan ke hambanya, namanya izzah. Makanya Al-Quran sebutkan innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya izzah sepenuhnya milik Allah, diberikan kepada siapa? Kepada hambanya. Jadi izzah ini gak bisa diciptakan, ya, gak bisa diciptakan oleh kita, didatangkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kunci membawa izzah agar izzah itu turun? Dan itu akan berujung kepada dua hal yang akan kita pelajari di kesempatan kali ini. Kunci membangun izzah itu dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 sudah disebutkan oleh Allah. Ya. Dan inilah kata kuncinya membangun izzah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat, ya, orang-orang beriman dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Diangkat, ditinggikan. Yarfa'illah, dikata rafa'a, yarfa'i, yarfa'un, itu Allah angkat derajat, Allah tinggikan, menunjukkan kemuliaan itu diberikan kepadanya, dan itu bermula dari Allah. Dan ingat, jika Allah sudah memuliakan, tidak ada satupun makhluk di dunia akan bisa menghinakan. Ya, tidak akan bisa. Karena kalau Allah sudah memuliakan seseorang, maka Allah bikin, ya, orang tersebut dijaga dan dilindungi. Inilah yang terjadi sama Nabi Ibrahim sendiri, meskipun di tengah Raja Namrud dan pengikutnya, tidak merasa khawatir karena Allah menjadi wali atas keberadaan Ibrahim yang sendiri dan benar. Kuncinya dua, yaitu apa? Yarfa'in lauladzina amanu minkum, amanu minkum. Pertama, beriman. Jadi iman kata kunci pertama. Sudah kita bahas sebelumnya betapa iman adalah hal yang menjadikan anak kita
kita memiliki keistimewaan. Iman yang membuat Bilal hitam, budak, tapi dimuliakan. Itu yang membuat Rasulullah langsung yang menegur seorang sahabat yang meledek Bilal. Ya, ada sahabat yang masih ada benih jahiliyah, namanya Abu Zar Al-Ghifari, yang ngomongnya begini, apa? Ini budak hitam dari Habsyi. Disebut, ada budak nih hitam lagi. Jadi disebut digelari lakopnya, digelari lakop yang jelek, gelar yang buruk. Ya makanya body shaming atau apapun itu termasuk yang perilaku jahiliyah. Ya, kadang-kadang ini ada di kita ya, ikut banget orang. Hati-hati orang ini bebuk ini jadi gara-gara itu. Kadang ada anak itu hari ini dikatain duduk atau apa, mentalnya dia jatuh, body shaming, dan itu ternyata dalam syariat itu nggak boleh. Maka Nabi menegurnya, bahkan Nabi demi untuk memuliakan seorang Bilal yang dibilang budak hitam Habsyi, Nabi mengatakan ya, Bilal ini langkah kakinya, telapak kakinya lebih dulu sampai di surga daripada kalian. Cara Nabi mengangkat dan memuliakan korban bullying ini pentingnya. Jika anak kita dibully, maka pentingnya kita untuk mencari apa yang istimewa yang membuat anak itu fokus kepada keistimewaannya. Jangan fokus kepada kelemahan atau takdir yang dimiliki. Ya, kalau teman kita, anak kita bilang dasar pendek kamu, dasar cadel, kan ada ya. Kadang dibilang cadel, dibilang pendek, maka orang tua tidak cukup mengatakan ya udah emang kamu pendek, ya udah terima aja. Ya, tapi bilang apa ya? Ya nak, kamu harus tahu ya bahwa hal yang istimewa dari kamu adalah kamu itu orangnya sangat punya empati tinggi. Dan kamu tuh orang adalah memiliki hal yang disukai karena kamu senang berbagi. Ya kemarin tuh ada sebuah artikel tulisan, entah ini benar atau mungkin kayak saya, tapi bagi saya inspiring ini. Seorang ayah yang bercerita anaknya itu ya selalu ranking terakhir di kelas, ranking 23, satu kelas itu 23, ranking terakhir 23 anaknya ini. Sampai anaknya ini di-upgrade, bapaknya malu, disuruh les gitu. Tetap aja setiap ujian selalu ranking 23 ya. Tapi yang bikin bapaknya terharu adalah ketika gurunya melapor sebelum perpisahan kelas, perpisahan sekolah, semua siswa disuruh menuliskan siapa teman favorit kamu. Si ranking 23 ini semuanya aklamasi, dia adalah teman terbaik, teman favorit. Ketika ditanya apa buat kamu senang, dia orangnya senang berbagi, orangnya senang mendukung, kata-katanya kata-kata yang santun. Kalau aku merasa sedih yang dukung, senang aja karena aku. Kalau dia punya sesuatu selalu dibagi. Kalau misalnya aku pulang, dia selalu yang pertama kali beberapa kali terakhir memastikan di kelas ini dalam kondisi sudah bersih. Kalau di tengah jalan ada kucing yang terlantar, dia pikirin, dia beri minuman. Jadi respon yang selama ini nggak disangka itu adalah berdampak kepada teman-temannya. Secara akademik mungkin ada orang yang menganggap bodoh banget sih, udah les berkali-kali ya, 23 gimana capres saja sampai nomor 3 nih, 2 nomor 3 gitu. Jadi gitu kan, dihina, dicaci maki, tapi dia memiliki kelebihan, dan itu yang mau kita katakan ke anak kita. Maka tidak ada satupun anak yang pasti sempurna. Pasti Allah berikan kelebihan, kekurangan. Sayangnya masyarakat kita terbiasa dengan hal-hal yang kurang.
dan itu menarik perhatian dan itu sering dibahas, ya sering dibahas. Tapi hal-hal yang positif ini juga jarang disampaikan. Pengasuhan juga gitu. Betapa banyak mungkin kita, banyak orang tua yang lebih fokus kepada kekurangan, sehingga mengkritik lebih sering daripada mengapresiasi. Maka secara tidak sadar anak merasa dirinya tidak berharga. Ini juga menjadi nasihat buat kita, termasuk saya. Nah, Nabi memberikan sebuah hal yang menjadi pelajaran yang istimewa dari Bilal yang sebagai budak kita, keimanannya. Dialah yang di tengah dipanggang di saat dia mengaku sebagai seorang muslim. Ya, majikannya Umayyah tidak terima, Umayyah bin Khalaf dibakar, dia terima panas matahari. Kita tahu bagaimana di gurun pasir, di ceriknya matahari, apalagi di bulan-bulan musim panas ya. Kemarin saya ingat waktu haji ya, suhu waktu di Arafah itu 52. Itu kalau telur pasti matang. Dan saya ingat itu pada saat saya sholat maghrib, kebetulan hotelnya dan waktu itu masih sebelum haji, kita masih di Madinah dulu. Nah di Madinah itu hotel saya di pinggir, di bagian belakang Masjid Nabawi itu, jadi dekat dengan pintu gerbang di dalam, dekat toilet. Jadi kita habis pas azan maghrib turun. Pertama kali saya datang karena baru sampai Madinah dari Jeddah Madinah, belum melanjutkan ibadah umrah kemudian haji. Ternyata pas maghrib saya turun suhunya itu 44 sebelumnya ya, jadi siangnya itu 44, sore mungkin lebih turun. Tapi aspal karena kita terlambat masuk ke dalam, jadi kita di belakang persis gitu ya. Dan saya lupa bawa kain, bawa sejadah. Jadi kaki itu di maghrib itu terasa panas seperti biasa. Jadi saya sholat itu sedingin. Ya Allah. Nah, saking panasnya, padahal itu di waktu maghrib. Berarti sepanjang dari siang, wah panas luar biasa. Dan kami bersyukurnya salah satu celutukan teman ada imamnya sangat bijak. Tahu kalau panas ngambil ayatnya surat favorit Al-Ikhlas sama Anas. Ini imam paling bijak. Jadi bukan Al-Baqarah mungkin mati itu jamaah udah tega banget, udah tahu kan panasan mau nyebut Al-Baqarah. Itu setahu saya ulama-ulama Madinah itu termasuk yang punya 4 tinggi. Maka sepanjang saya musim panas kemarin haji itu sholat di Masjid Nabawi itu zuhurnya singkat-singkat. Kalaupun dia baca sholat di waktu maghrib, dia tahu itu harus transisi dari matahari itu lah masih panas, itu bacanya itu Al-Kafirun. Jadi kalau dia udah baca Qul huwallahu kita sholat udah hafal nih pekal itu kan. Tapi udah alif ya alif lam itu udah bisa, karena terasa banget. Saya baru empatinya adalah itu ketika saya di belakang tuh panas itu. Jadi ketika sujud itu saya begini, itu secara fikih itu dibolehkan. Kalau kita takut dan sebagainya ditakut kan. Sebenarnya harus ada sebagainya. Karena takut banget ini jidat benar-benar terbakar gitu. Itu tuh panas banget. Nah habis itu saya bilang besok-besok. Ada itu waktu maghrib. Ya waktu maghrib sana. Nah itu kebayang waktu Bilal dibakar. Kebayang kan? Disuruh buka bajunya, taruh pada pasir. Tapi Bilal nggak sekalipun mengatakan iman, mengatakan ahadun ahad, Allahu ahad. Bilal melakukan itu menunjukkan keimanan. Itu yang membuat tidak ada satupun orang yang saat itu bisa dianggap ya berani merendahkan Bilal. Allah telah tinggikan, kamu menghinakan, kamu hina. Makanya Abu Zar waktu tahu betapa Bilal itu punya julukan istimewa di hadapan Allah, Abu Zar malu luar biasa. Sampai Abu Zar menyerahkan dirinya untuk diinjak pipinya ya. Beri tolong supaya dia menyadari dan tidak ingin Allah membalas akibat hinaannya oleh Bilal, minta diinjak aja bisa. Jadi kita tahu bahwa keimanan
Nah, keimanan ini itulah modal pertama yang mau kita jadikan, sehingga kemarin sudah kita bahas pendidikan pertama di dalam membangun yang ma'izah adalah iman. Dampak dari orang-orang beriman nanti punya apa yang disebut namanya otoritas diri. Anak-anak yang punya keimanan punya otoritas diri, tidak mudah terpengaruh. Anak-anak yang punya keimanan dia independen, tidak mudah tergantung. Ya, sebab hal pertama yang kita bangun di jiwa anak-anak itu otoritas diri. Otoritas diri itu membuat seseorang itu dia berani menentukan pilihan di tengah sesuatu yang dianggap ya sudah menjadi umum, Pak. Dia berani mengatakan enggak. Kalimat enggak yang seringkali lihat di anak-anak kita di masa kecil itu sebenarnya fitrah keimanan. Jadi kadang-kadang kita ini orang tua banyak yang dalam tanda kutip membunuh fitrah enggak. Karena enggak itu kekuatan. Saya selalu katakan keimanan tidak sempurna jika tidak mampu mengatakan tidak. Karena tauhid itu bermula dari kalimat la. Kenapa Abu Jahal disebut kafir? Padahal mereka kalau ditanya Abu Jahal, Lahab dan orang-orang kafir Quraisy itu kalau ditanya oleh orang lain, man khalaqas samawati wal ardh, siapa menciptakan langit dan bumi? Tahu jawaban mereka? Allah. Jadi Abu Jahal itu meskipun dia kafir, tapi dia kalau ditanya yang ciptakan itu siapa? Allah. Abu Lahab itu mau bersumpah wallahi. Mereka bersumpah wallahi. Nah, mungkin ada yang bertanya lah, kalau mereka mengakui Allah sebagai Tuhan, lantas kenapa disebut kafir? Mereka mau bertanya yang ciptaan bumi Allah kok. Di sini kita akan memahami apa yang disebut kafir dan musyrik. Bahwa mereka mengakui Allah sebagai Tuhan, sebagai pencipta langit bumi, tapi mereka tidak bisa berkata tidak terhadap Lata, Uzza, Manat, Hubal. Jadi Allah Tuhan, tapi Lata juga, Uzza juga, Manat juga, Hubal juga. Jadi mereka mengakui Allah Tuhan tapi disebut musyrik karena mendapatkan pembanding yang sama, yaitu adalah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Makanya tauhid itu mulai dari satu kalimat la, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Makanya tauhid itu berdampak kepada jiwa yang ciri orang punya otoritas, berani ngomong enggak. Makanya waspada kalau anak kita nggak pernah ngomong enggak. Jadi kalau anak kecil dari kecil dan ngomong enggak, jangan pandang buruk. Kakak makannya nggak mau. Jangan kita bilang dengan wakil banget. Anak siapa menjadi bapak mau mengizinkan lagi. Karena justru anak-anak ngomong enggak itu adalah aset. Makanya banyak orang tua yang kadang-kadang kaget ketika anaknya di fase-fase awal itu selalu bilang nggak mau. Nah, padahal itu fitrah yang Allah Islam. Makanya kalau anak ngomong enggak, kita harus memaklumi dulu. Salah satu yang terjadi hari ini orang tua yang langsung memarahi dan akhirnya membunuh fitrah ini, sehingga mereka terbiasa dengan kalimat terserah. Ya udah, aku mau ikut aja, terserah mama. Kan banyak ya kemarin yang banyak orang tua yang bangga gitu kalau anak saya Ustaz tak mau saya apa-apa terserah saya. Saya senang banget. Justru bahaya karena dia tidak bisa memutuskan, dan itu yang nanti terjadi di saat dia dewasa. Dia hidup itu mengambil apa kata temannya terserah. Jadi terserah itu sesuatu yang justru buruk. Anak-anak punya otoritas, dia berani mengatakan kalau buruk, dia akan mengatakan enggak. Karena di antara yang hari ini muncul, orang
anak yang tidak dijaga fitrah egonya, para alim menyebutkan anak pemunggah itu berada di fase ego, dan itu naluriah fitrah yang seringkali ada di anak kita sampai umur 7 tahun. Ya, sampai umur 7 tahun. Isyarat ini bisa kita lihat dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 20. Allah katakan, "Kulikal insana halu'a." Manusia diciptakan bersifat halu'. Apa itu halu'a? Dalam keadaan payah. Ciri halu'a itu 2. Idza masya'u syarru jazu'a. Jika diberikan kesulitan, dia berkeluh kesah alias curcol. Ini khas anak-anak kecil. Kalau dikasih apa-apa selalu curcol, nggak mau, asin, panas, ini kurang, AC-nya kurang dingin, nggak bisa bobo. Pernah mendengar anak kayak gini? Normal. Nggak mau, maunya warna biru kalau suka, gitu. Khas anak. Ini kegedean, aku nggak suka. Ini kan nggak maunya yang kecil dikit. Nah, itu khas. Kata Allah, "Idza masyal syarru jazua." Jika diberikan kesulitan, nggak suka, selalu apa-apa curhat. "Idza masal khairu manu'ah." Jika diberikan kesenangan, pelit. Itu khas anak. Lagi makan es krim, karena adek kita dong enggak, dikit dong enggak mau, adek mau. Nah, itu khas anak-anak. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Kecuali orang-orang yang sholat. Kapan anak mulai sholat? 7 tahun. Perintah sholat kan 7 tahun. Alladzina hum ala salatihim daimun. Dan sholatnya jika sudah mulai daim alias konsisten. Makanya anak-anak itu akan beralih dari independen alias ego menuju interdependen, saling berbagi. Nanti puncaknya umur 10 tahun. Puncak 10 tahun. Jadi kalau umur 7 tahun ke bawah masih pelit, biasa aja. Orang tua yang saking marah sebenarnya begini, banyak. Dia akan membunuh fitrah ego yang kelak anak yang tumbuh menjadi orang soleh tapi nggak enakan. Jadi di hari ini banyak orang soleh nggak enakan. Waktu saya diminta ngisi di KPK, mewawancarai ya, beberapa koruptor yang terjebak kasus riswah suap, ternyata ada juga alumni pondok, alumni pesantren, alumni. Kita pakai argumennya nggak mungkin, pasti dia tahu dalilnya. Kan saya bilang, antum kan lulusan pondok, antum kan tahu riswah suap. Tahu nggak jawabannya? Anak GR Ustaz yang ngajak teman apa tuh, dulu kita sekamar, dulu besti, teman baik, gak enak lah masa kita dibantuin gitu. Jadi rasa gak enak itu adalah hal yang terjadi yang merusak seseorang, dan itulah kerugian terbesar. Sebenarnya dia tahu mana yang benar, tapi karena dari dulu dia nggak punya otoritas diri, maka itulah yang makanya la ilaha illallah itu membuat seseorang itu akhirnya berani mengatakan. Makanya yang membuat Abu Thalib itu sampai akhir hayatnya itu kafir, itu kan karena gak enakan sama kaum. Yang pernah saya sampaikan kan, Abu Thalib itu sebenarnya hampir saja berucap syahadat. Nabi kan berusaha membujuknya pada saat akhir hayat. Maka Nabi mengatakan, ya wahai paman, katakanlah sebuah kalimat yang dengan kalimat itu aku bisa bersaksi menolong mudahan. Maka Abu Thalib sebenarnya kan secara penampilan dan secara laku Abu Thalib itu udah orang beriman, cuma dia nggak pernah ngomongannya. Inilah yang menjadikan dari para ulama, iman itu nggak cukup di hati, wajib diikrarkan dengan lisan. Ya, kalau dibisu gimana? Ditulis, pakai isyarat.
Kalau dia bisu pakai isyarat, makanya kalau ada yang masuk Islam itu bisu pakai isyarat. Isyaratnya mungkin bisa asyhadu alla ilaha illallah, boleh. Dia boleh mengatakan pakai isyarat atau dia menulis. Kalau dia nggak ngomong, maka dia belum bisa disebut seorang mukmin. Sebagian ulama mengatakan Abu Thalib itu satu, dia meyakini Pak ponakannya Rasulullah itu sebagai seorang nabi. Dia nggak pernah membantah, bahkan dia membela di depan orang-orang lain. Yang kedua, secara perilaku dia sudah menunjukkan amalan-amalan yang diajarkan dalam syariat. Amalan itu banyak, dan kita bisa tahu amalan terbaik yang dilakukan seorang itu kan menolong Nabi. Menolong Nabi pasti itu amalan terbaik. Tapi cuma satu, dia bukan ngomong asyhadu. Maka pada saat dia menjelang ajalnya, Rasulullah nanya, persis saat dia akan mengucapkan, disitulah kenapa saat orang sakaratul maut jauhkan dari besti yang merusak. Abu Jahal nengokin. Abu Jahal dan beberapa pembesar Quraisy ikut saat aja. Pada saat dia mengucap, Abu Jahal ngopor-ngoporin. Apa kata dia? Wahai Abu Thalib, apa kau mau saat engkau mati seluruh rakyat masyarakat mencacimu karena engkau justru memilih jalan yang beda dengan masyarakat mengikuti keponakanmu? Disitulah rasa gak enak. Dia tahu sebenarnya, iya, gak enak kayak gitu. Ya, hati-hati gak enak itu baik. Anak kita bisa jadi yang membuat dia menjadi rusak itu karena gak enak. Ya, makanya jangan sampai jadi gak enak. Jadi kata siapa? Bikin dia supaya berani memutus. Ya. Dan itu membuat Abu Thalib dia nggak besar. Makanya kenapa jauhkanlah orang terdekat kita. Jika kita menjadi family-nya dalam keadaan sakit dan terbaring, pastikan menjauhkan orang terdekat kita dari teman-temannya yang rusak. Ini pernah saya sampaikan ya. Jika kita punya anak bandel nih, Allah uji lagi bandel, ngumpul pakai motor, kecelakaan, yes. Kan kita tahu dia kecelakaan itu karena mungkin dia mabuk atau apa. Maka saat dia di rumah sakit, tutup akses teman-temannya buat nengok, apalagi teman satu gigi. Karena momen sakit itu momen dakwah. Kan Nabi kalau sakit itu momen untuk menyampaikan nilai. Makanya Nabi kalau orang sakit itu pertama kali ditengok. Karena orang lagi sakit secara nalbiah, dia itu hatinya tersentuh, mudah tersentuh. Disitulah momen kita katakan, Bang, habis ini bangunan jinya, ya segitu ya. Cuma yang merusaknya ketika kita punya akses, teman-teman datang, tante boleh nengok, oh ya memang nih dia sendirian, teman-teman datang, teman-temannya itu biasa begitu. Lu baru jatuh, orang nabrak udah ini, gua kemarin 3 bulan di 3 bulan gua masuk ICU, sehat-sehat aja, baru 3 hari habis ini kita ini lagi turun sampai balik tuh. Jadi kadang-kadang anak kita atau kerabat kita yang udah sampai titik hidayahnya, tiba-tiba dia kena temen yang buruk itu kan ya. Kenapa? Kalau kita ada momen orang sakit dan kita punya kemampuan untuk membatasi itu tuh. Jadi kalau misalnya kemarin kayak paman sakit tuh, menjelang ajalnya, saya tahu semata pokoknya udah saya udah tak ada target ya macam-macam bilang aja dong. Terus tapi kan pokoknya orang-orang yang datang itu kalau nggak pernah sholat nggak saya izinkan datang. Udah tahu nih nggak pernah sholat enggak, kayaknya kan kita lebih enak. Bahkan saya izinkan datangin ke ustaz gitu. Coba dia bingung nih teman siapa.
ustaz itu datang. Ya, nah kembali otoritas diri itu adalah bagian dari buah dari iman. Maka orang beriman itu punya otoritas. Ya. Makanya Nabi SAW itu kalau anak tes ini ya. Makanya Nabi itu kalau anak menunjukkan otoritas diri gak boleh dihabiskan atau dimatikan. Ya termasuk tadi yang orang membuka mau kan dalam hadis Muslim Nabi menceritakan pada saat beliau membawa minuman di depannya ada seorang anak kecil, kemudian di sebelahnya ada orang dewasa 2 orang, dan inilah adab yang seringkali saya sampaikan. Nabi mencontohkan, Nabi bawa minuman yang milik dia, kemudian Nabi ketika melihat ada anak kecil di depannya dan ada orang dewasa, Nabi mengatakan dulu kepada anak kecil itu, apa kata Nabi? Ia punya anda beli aku dia apa? Nah, bolehkah minuman ini aku kasih ke orang dewasa di sebelah? Nabi mengajarkan pertama meminta izin kepada anak itu dan cara membangun otoritas. Jadi bu, kalau mandiin anak jangan membuka bagian bu, susah membuka dan begitu. Itu dari kecil sudah dirampas itu otoritasnya. Kakak boleh bunda buka mancingnya. Ayahnya nih kalau mau cium anak itu harus di sini. Anak perempuan banyak yang korban pelecehan karena dari kecil ayahnya nanti dia nggak punya kemampuan nolak. Saya tahu apa-apa saya bilang mana saya ibu dicium mau sedih banget kalau tinggal dicium Nabi udah dicium itu. Jadi dia izin, kita harus izin. Kalau dia masih kecil, di bawah 3 tahun masih dimandikan, jangan mandikan. Nabi mengatakan apa? Nah, padahal kan secara logika minuman itu kan milik Rasul. Tapi Nabi bolehkah minuman dikasih orang dewasa? Yang menarik jawaban anak ini, apa kata anak ini ketika Nabi bilang boleh nggak minumannya kasih orang dewasa sebelahmu? Anak ini bilang wallahi la dimolokkan. Kalau kita udah sekret, udah senewan, pelit banget, nyesal kita isi membocah, mulai. Nabi nggak gitu, Nabi malah senyum. Ya sudah, ini boleh. Kan Nabi bilang gini, boleh nggak aku kasih? Mau, ya sudah. Nabi nggak kayak kita yang masuk ke mana, mandor tolong. Lalu begitu, pelit. Tahukah kita sikap itu mencegah langsung. Dan ini yang hari ini muncul di kalangan anak-anak muslim. Anak-anak muslim itu dari kecil sudah dirampas fitrah ibunya oleh orang tuanya dengan dalih bahwa anak-anak mau kasih hak pilih. Kayak nanti saya termasuk yang mengkritik kalau dia bilang bahwa anak perempuan itu mah jangan terbiasa bersama kita udah gede suka ngelawan. Enggak juga. Kalau pulau yang jadi bahaya kalau anak perempuan nggak punya pilih, dia nggak dilatih pilih, makanya apa? Ditindas, dizolimi, dilecehkan, dia nggak berani ngelawan. 2 bulan sepekan lalu saya dikontak salah satu sekolah yang salah satu gurunya melakukan belajar seksual, guru Quran. Dan itu terjadi di setahun. Salah satu cerita itu alhamdulillah seorang anak laki-laki. Awalnya dia cerita umurnya berapa ya? 3 tahun anaknya. Dia cuma cerita dia itu senang megang kemaluannya dia gitu. Dan itu dampaknya adalah ibu orang tuanya kaget. Akhirnya cerita kalau itu kata Pak Guru, kata ustaznya nikmat karena dia pegang punya ustaznya. Langsung orang tuanya panik. Akhirnya konfirmasi bukan hanya laki-laki, yang perempuan banyak jadi.
sekarang udah di mana saya datang ini membantu oknumnya sudah di penjara. Tapi yang jadi masalah adalah banyak anak perempuan gak berani speak up karena seolah-olah ini dokter nggak boleh ya menyampaikan sesuatu karena dari mana perempuan harus ada. Ini bukan pendapat yang dibenarkan dalam syariat. Ada beberapa perempuan mengalami KDRT sampai digebukin sama suaminya udah 5 tahun ya, sampai akhirnya dia meninggal kemarin. Itu karena pandangannya adalah nggak boleh menentang, karena doktrin yang dari kecil itu kalau dia ngomong nggak boleh, ini nggak benar. Izah itu adalah apa yang dia yakini benar dia perjuangkan. Kalau buruk dia nggak memperjuangkan, bahkan dia taat sama kebenaran. Itu konsep izah, itu konsep syariat. Jadi kalau wanita punya izah, dia disentuh gak mau banyak, makin gak mau sebetulnya. Punya izah, bukan karena dia mentang-mentang izah ikut aja, dia bukan. Nah, izah itu pertama bangunnya berada. Keimanan itu membuat seseorang itu dia punya otoritas sendiri. Termasuk adalah jika suaminya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, tidak ikut-ikutan. Dia nggak bisa bilang bahwa ya suami saya begitu, dia tetap menjadi orang. Dan dia berani mengatakan, Mas, maaf ya Mas, untuk kali ini aku nggak mau. Kemarin ada salah satu muslimah yang cerita, dan saya nggak tega karena ini wilayah yang sangat intim. Saya minta istri saya aja tangan, karena saya membatasi kalau seorang muslimah bercerita hal-hal rajam. Istri saya cerita bahwa dia dipaksa suaminya untuk bersetubuh dulu karena suaminya aslamnya tinggi dan dia lagi haid, dan dia nolak dikebukin. Saya bilang wajib nolak. Saya bilang ke istri saya, kamu wajib. Itu jangan bilang dokter ini perintah lawan suami kamu tuh kata bukan. Menolak untuk istilah dulu adalah perintah Allah. Tak boleh kalau suami maksa kita yang dia itu perintah Allah. Allah didahulukan, maaf Mas, untuk kalian ini orang kata ini haram. Enggak Mas, kamu tuh laki-laki begini pakai cara lain bisa. Kalau kamu ingin suami diberikan bisa dengan cara lain. Jadi diajarkan. Jadi dalam syariat diajarkan jika istri haid suami mau dipuaskan bisa dengan cara yang lain. Ya, dengan cara yang suami pun bisa melalui, istri pun bisa melakukannya, membantu selama tidak dimasuki wilayah kemaluannya. Karena dia lebih haid dan umur mulai sampai kapanpun haram. Jangan kapanpun. Dan dia nggak bisa nolak itu sampai dia perih gitu ya, ngerasain gitu dokternya bahaya. Jadi kalau ditanya syariat melatih seseorang itu untuk sejak awal punya independen, kemampuan untuk mengatakan tidak. Makanya kunci pertama yang Allah sebutkan dan surah Al-Mujadilah itu adalah keimanan. Ada kuncinya, buahnya adalah anak punya otoritas diri. Punya otoritas diri itu membuat dia tidak mudah dipengaruhi, siap beda. Ya. Makanya kalau ada anak-anak yang lulus pesantren sekolah Islam, dia dibunuh fitrah egonya oleh orang tua, padahal dia adalah bagian dari implementasi tauhid yang tadi kita sebutkan, maka dia akan menjadi pribadi yang enak. Dia aja merokok. Kemarin Masya Allah saya diskusi dengan satu kawan saya psikolog, anaknya itu termasuk yang dibully oleh teman-temannya karena di pesantren
Karena satu pesantren itu bisa 2 setengah itu pada coba ngerokok atau elektrik, namanya iPod atau itu yang lagi vape ya, pokoknya rokok elektrik lagi. Dan dia berani katakan enggak, dibully teman-teman, cukup lebih dia. Dan dia akhirnya berani ngomong ke ustadznya, Ustadz, teman-teman saya bayangkan di pesantren aja ada anak-anak kayak gini, dan ketika ada yang enggak dibully, kalau dia nggak siap dia kan ya udah gue ikut deh, tidak ada udah bilang cukup gitu. Dia nggak ada apa, dia cerita mobilnya atau punya warga macam nih, ustadznya nggak pernah hari kayak aja. Ini bukan berarti kita mencemari masalah pesantren semua gitu, ada kejadian, tapi lagi-lagi semua bermula dari pendidikan di rumah. Jadi kalau ditanya anak saya justru rusak di pesantren, itu karena dari rumah sudah tidak dibangun tadi. Kalau ada yang mau mengatakan bahwa dari pesantren anak saya rusak, salah gitu. Anaknya sejauh dari rusak kebetulan aja ketemu pesantren. Ya dimanapun kalau memang dia tidak disiapkan, dia akan menjadi rusak. Ya itu yang disebut namanya kunci pertama kalau Isa adalah disebut iman akan membangun otoritas. Yang kedua, walladzina utul ilma darajat, maka iman salah satunya, yang kedua bekali ada dengan ilmu. Ilmulah yang menyempurnakan iman, sehingga inilah yang disebut ya paket kombo yang akan melengkapi izah. Udahlah beriman, udah punya ilmu, sehingga motivasi anak kita itu baik laki-laki atau perempuan itu untuk belajar. Ingat, saya selalu katakan berulang-ulang, jangan paksa anak kita sekolah, yang penting belajar. Kalau saya termasuk orang bilang, aku nggak mau sekolah, apa penting belajar. Karena banyak anak yang sekolah tapi nggak belajar. Dan akhirnya kita bangga gitu, dengan harus sekolah, salah, yang benar belajar. Yang dibangun itu minat belajarnya, bukan minat sekolah. Karena kalau di sekolah dia nggak belajar, cuma karena diperintahkan oleh Nabi adalah apa? Untuk berilmu, belajar. Ya, tolabul ilmi, belajar. Fardotan minat, diwajibkan laki perempuan. Jadi bukan ya, masuk sekolah gitu. Bukan masuk sekolah itu amat dosa, bukan. Tapi yang penting adalah belajar. Sehingga kalau anak kita belajar, lepas SD, SMP, SMA, bahkan lepas kuliah, minat belajarnya tetap ada. Kan itulah membuat dia menjadi memiliki izah. Sehingga seorang Buya Hamka itu yang lagi filmnya ya, Masya Allah, yang kemarin seperti saya nonton ya, bersyukurnya saya nonton sama keluarga itu supaya menjadi fitnah. Nonton sebuah nonton yang mana satu bioskop di booking gitu, nonton yang berempat dari lain. Ibu saya kan orang Minang, jadi kalau film-film masa Minang dia selalu bilang dia lupa ya, maaf yang nonton ya. Pokoknya saya berdua sama saya, terus istri saya ikut, anak saya perempuan ikut, dia berempat. Dapat jadwal jam 8:30 malam. Begitu masuk studio kita doang berempat. Saya udah bilang tidak mungkin. Jadi udah berempat gitu. Dan ketika ya angka itu kan saya banget. Ya, saya nggak boleh nyender. Ini main bisnis. Ini main dilatih biar Ustaz nggak boleh nyender. Di setting Ustaz harus gini. Baik. Salah satu menarik yang itu kan ternyata unschooling. Ya, artinya dia tidak menempuh pendidikan yang formal, sekolah yang selama ini kita anggap sebagai tuntutan anak menjadi pintar, sehingga kita merasa gagal kalau anak kita tidak sekolah. Betul bahwa sekolah ada fasilitas yang diberikan, tapi harus luluskan, dia itu belajar. Sehingga kalau anak kita merasa tidak cocok sekolah, yang penting gimana cara belajar. Kenapa? Karena anak yang berilmu melahirkan buahnya yang membuat anak kita memiliki zat yang namanya
kemampuan berpikir, thinking skill. Itulah modal anak memiliki izzah. Karena thinking skill inilah yang membuat mereka punya daya furqan, membedakan mana yang hak dan yang batil. Karena yang membuat anak-anak itu tidak punya kemampuan dalam hal ini, ya, membedakan hak dan batil, benar dan salah, karena mempunyai sistem berpikir. Dipikir apapun yang kira-kira disampaikan, walaupun pakai kalau Allah, kalau Rasul, adalah benar. Kan hoax sekarang muncul di banyak sekali itu karena ketidakmampuan berpikir. Hoax itu kan muncul karena menyadari bahwa kita ini minim literasi, ketidakmampuan berpikir, sehingga gampang membahas hoax. Saya misalnya waktu boikot produk Israel itu termasuk yang meneliti dulu, benar nggak, supaya kita nggak sembarangan. Saya bilang, anak-anak mau es krim, saya bisa Allah kan Campina produk ini, nggak sebelum pasien Campina itu produk Surabaya. Saya bukan membela produk apa-apa, penting bilang supaya nggak sembarangan itu main boikot aja kan zalim juga. Campina itu produk Surabaya, produk Surabaya gitu. Jadi semua produk, misalnya apa, mau makan donat, mau Dunkin donat jelas itu. Misalnya kalau Jeko, nah, saya tuh nggak ada kepentingan kalian, hanya banyak orang tuh kan lupa isu boikot itu kan apa aja ya, kompetitor itu kan masih iya nggak betul nggak iya mas, saya ngender ini baru mau ngender. Jadi jangan jadi sampai saya bilang itu banyak yang menghancurkan, yang masuki coklat gitu ya. Saya teliti silver bean itu dari mana, silver bean ternyata produk asli Indonesia. Kalau yang Cadbury itu dari Mozennes, kemudian dari Inggris. Nah itu dia tahu dari Israel tapi support gerakan Israel. Kita tahu. Jadi kita itu ilmu itu membuat kita belajar, nggak terima plek-plekan aja gitu. Karena apalagi gitu, kadang-kadang mengaku hadis tapi sebenarnya bukan hadis. Kan banyak gitu ya. Apalagi menjelang Ramadan gitu ya, banyak WA Syaban tuh. Ya, kan banyak kadang-kadang berita hoax itu muncul, kadang-kadang di share kita nggak sadar. Ya, misalnya sekarang sudah di hari pertama Syaban, dengan siapa men-share berita ini ke 10 orang kerabatnya, maka dia dijadikan dapat rezeki yang tidak diduga-duga. Barang siapa tidak men-share-nya, maka akan datang penyakit dalam waktu 2 bulan. Kan kita langsung daripada berpenyakit share. Padahal kita kritik masa ya semalam menjaga masjid, menjaga kuburan Nabi di Madinah bermimpi. Dia didatangi oleh arwah Nabi dan kita kabarkan kepada kaum muslimin untuk men-share berita ini, kan gitu. Jadi kita itu banyak yang kemakan hoax. Karena di grup WA, seperti saya sampaikan, tapi tahun lalu tuh betul Pilpres 2019, grup WA aja itu grup para aktivis yang semangat itu ada berita di share, judul beritanya gini, Israel mendukung pasangan nomor sekian. Itu langsung heboh tuh. Gue bilang juga apa, jangan ngomongnya dia banyak sadar. Saya waktu di diskusi grup itu saya ngeklik beritanya. Tahu nggak beritanya? Judulnya gitu, tapi isi beritanya gini, Israel Situmea, kepala angkot Kota Medan, menyatakan dukungannya kepada. Jadi itu nama orang. Dia adalah kepala supir angkot sekota Medan, menyatakan dukungannya kepada pasangan sia gitu. Saya nggak ada waktu itu nggak ada kepentingan membela sebenarnya, tapi karena sistem berpikir itu udah dirusak, akhirnya kebakar hoax juga. Akhirnya udah caci maki tuh, gua udah curiga tuh pasangannya pasti Israel gitu. Ya Allah, saya sampai saya bilang gini tuh, setelah saya beritanya saya bilang gini, maaf nih Bapak Ibu semua, udah klik belum sih beritanya? Akhirnya saya copy paste, itu yang ngirimin hari.
Saya nggak ada kepentingan apa, cuma saya bilang sebagian besar hoax itu muncul karena ketidakmampuan itu. Makanya kenapa yang membuat kita punya izah itu kemampuan itu. Sehingga anak kita tuh kalau di debat, ada kan sekarang tuh banyak misionaris yang bilang anak kita mesti merasa sama agama. Banyak yang ragu pakai jilbab, kadang-kadang pakai logika. Kalau nggak punya sistem berpikir logika, bahaya tuh. Dan itu yang membuat akhirnya dia telah sambil bilang gini, banyak jalan menuju surga. Menuju surga. Yang penting jilbabin hatinya dulu. Yang penting hijab itu. Kan banyak tuh. Itu yang kadang-kadang berusaha. Maka rahasia atau kunci membangun izah yang membuat anak kita itu adalah iman dan ilmu. Iman membangun otoritas diri sebagai cara dia untuk gak terpengaruh. Kemudian ilmu membangun sistem berpikir, apa yang disebut thinking skill. Itu yang dibutuhkan oleh anak-anak kita dalam rangka membangun izah di zaman yang rusak. Itu aja karena waktunya sudah 1 jam lebih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ada diskusi tidak jawab, kami persilakan. Aku mulai sampai ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami membuka beberapa pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, tadi kan Ustaz juga menjelaskan kalau biasanya tuh orang tua melihat kekurangan anaknya yang dipikirkan gitu. Gimana ya Ustaz untuk kita sebagai orang tua merasakan kalau anak itu ya nggak apa-apa gitu untuk memaklumi untuk seusianya dia kemampuannya segitu gitu. Terus dan tidak terlalu terlena dengan kemampuan anak kita sekarang gitu. Ya udah gitu, tidak ada apa ya effort, jadi biasa aja. Ya, terima kasih. Baik. Salah satu cara pandang harus kita luruskan bagaimana memandang ilmu parenting. Saya sering sampaikan di pengantar awal Komisi Kajian Parenting. Parenting itu tentang parent kita. Parenting is about us as a parent. Parenting itu tentang kita sebagai orang tua. Makanya target parenting adalah diri kita berdua, bukan anak. Kalau anak namanya childing. Sehingga orang tua yang selalu mikirin kenapa ya anak saya begini, kenapa anak saya begitu, dia terjebak, dia bukan belajar parenting, dia childing. Karena sejatinya parenting itu mengajarkan kita lah yang berubah. Karena belajar parenting gak ada jaminan anak berubah. Ada nggak ibu-ibu yang bisa menjamin belajar parenting sama saya atau siapapun memastikan dijamin anaknya jadi anak soleh? Ada? Ada yang bisa menjamin anak-anak soleh? Nggak ada. Saya aja nggak bisa menjamin anak saya anak soleh. Yang bisa jamin anak-anak soleh teman saya namanya soleh. Yang anaknya anak soleh. Nggak bisa. Maka ketika kita belajar parenting, yang menjadi catatan adalah diri kita, sikap kita kepada anak. Jadi targetnya bukanlah anak berubah. Karena ingat, anak soleh itu bukan karena hebat orang tua. Anak soleh itu adalah hadiah dari Allah untuk orang tua yang perbaiki diri. Makanya namanya hadiah, ada yang lebihkan, ada yang enggak. Tapi yang penting kamu udah berubah. Nabi Nuh anaknya kafir,
Dan menarik, Nabi itu mengajarkan sikap terbaik meskipun anaknya kafir. Padahal anaknya itu melakukan sesuatu yang menyesakkan dada. Bayangkan, puncak kebandelan anak itu bukan narkoba, bukan DO dari kampus, bukannya zina. Narkoba, zina, DO dari kampus, mabok mungkin menyesakkan dada. Tapi selagi masih ada iman, insya Allah masih ada peluang masuk surga. Tapi kalau anak kita kafir, puncak kebandelan itu. Maka ketika ada anak kita yang kafir, itu buah berbeda banget. Tapi lihat Nabi Nuh dan Surah Hud 42, ketika dia mengatakan kepada anaknya, Ya bunaya, wahai anakku sayang. Padahal anaknya kafir, tapi dipanggilnya anakku sayang. Anaknya bandel banget dipanggil sayang. Ya, jujur ibu saya ya Allah sayang sini. Anak habis bersihin kamar mandi, ya Allah cintanya mama sini. Kita ini panggil anak sayang pas lagi berbuat baik, tapi pas anak melakukan keburukan susah. Ya, kita susah mengatakan sayang, malah kesel. Maka Nabi itu mengatakan bukan tentang anakku bagaimana, tapi tentang sikapmu bagaimana. Makanya ibu kalau ikut kajian parenting, yang ibu catat adalah saya hari ini gimana. Kemudian targetnya saya yang akan di besok hari yang bagaimana. Saya hari ini satu suka marah-marah. Saya hari ini gak sabar. Tiga, saya hari ini suka mengkritik. Saya hari ini sering cuek. Saya hari ini sering nunda sholat. Saya hari ini belum baca Quran. Maka parenting melatih kita, saya yang akan datang satu lebih sabar, dua tidak mudah marah, tiga ini. Jadi jangan sampai parenting kita berusaha asal ini. Jadi sebenarnya kita dilatih untuk diri kita supaya menjadi lebih baik. Jadi ibu kalau paling targetnya berubah anak itu salah kajian. Yang benar adalah ibu ikut kajian, targetnya adalah berubah diri. Makanya Quran mengatakan ku anfusakum, walikum dirimu dulu. Parenting itu persis kata Bapak Pramugari, jika oksigen berkurang dan masker jatuh di hadapan Anda, pakailah masker itu untuk wajah Anda dulu, baru selamatkan sebelahnya. Begitulah. Jadi kalau ibu gimana yang Ustaz sebagainya, berarti salah target sama ini. Doa kita, ibu yang sering doain anak tiap hari ada? Doain tiap hari kan? Doanya pakai bahasa Arab untuk kayak bahasa susah. Yang boleh bahasa Arab, yang boleh bahasa Jaksel. Ya Allah, tersupport si hidupnya Allah. Please deh, gue bosan ya kamu. Bahasa Indonesia biasa doain gimana? Ya Allah, jadikan anak yang soleh kan ini. Tolong jadikan anakku penghafal Al-Quran. Ada yang minta anak hafal Quran? Bisa, ibu minta. Karena ibu minta nggak ibu hafal Quran. Nah, itulah pesannya. Gak apa-apa, ini saya luruskan. Ketika ibu gak minta hafal Quran, di situ ibu selama ini udah selamat. Yang benar minta dulu kita. Pertanyaan kenapa ibu gak minta? Saya Ustaz. Saya pernah ceritain, anak saya itu homeschooling. Dia nggak ada homeschooling, street schooling, jalan-jalan. Kayak sekarang nih dia magang, jadi guru kantor di lagi ranking di Singapura. Dan dia kan hafalannya udah jauh ya, saya udah 15-20 juz. Saya pernah bilang sama dia, Masya Allah Bang,
abang nih nanti kalau udah hafiz 3 juz abang memahkotai Abi dengan hafalan abang. Nanti Abi dan Umi dimahkotai oleh mahkota yang abang berikan dengan hafalan abang. Terus dia bilang gimana? Terus yang mahkotai nenek siapa? Aku lagi. Saya tuh dulunya ngerasa iya omongannya sih pelan ya, singkat tapi kecil di hati. Lah kan saya anak dan dari masalah. Kenapa sih berpikirnya pengen anak mahkota kita, nggak berpikir mahkota kita gitu? Kalau semua anak berpikir, jangan-jangan nanti anak kita berpikir kayak anak gua ini, gak akan ada yang mau. Makanya saya waktu Ustaz saya punya program tahfiz. Saya baru sadar itu pas pandemi, luar pandemi saya itu. Makanya kan kenapa saya hari Senin itu saya nggak mau ada lagi. Hari Senin adalah jadwal libur saya. Tanya sama Mas Sahid itu ya, dia manajer. Hari Senin orang mau kaji mana nggak mau. Kenapa? Hari Senin itu jadwal saya satu, jadwal saya hafalan, nyetor bacaan. Bacaan saya masih banyak yang ngaco, harus kata benerin. Hafalan saya tambah. Targetnya 30 juz. Karena itu yang benar. Urusannya kita mampu atau enggak, anak kita sebulan kok udah 2 juz. Nah saya sebulan balik ke 2 halaman gitu. Gak apa-apa, yang penting kelihatan sama anak kita. Nah ini kalau cuma nyuruh anak jadi hafiz Quran, ibunya baca Quran gak dapat, berarti gak ada pelajaran parentingnya soal ini. Karena berarti itu tentang kita. Lihat dari doanya Ibrahim. Kan kalau selama ini kan kita buat anak ya. Selalu doain anak gitu. Ya Allah jadilah anakku anak yang soleh yang hafal Al-Quran. Jika bapak ibunya doanya ya Allah tambahkanlah gajiku ya Allah, naikkanlah jabatanku, mudah-mudahan berobat orang kesenaya jadi anggota dewan tuh yang diminta dunia. Mak bapaknya minta dunia, anaknya diminta akhirat, dia nggak nyambung tuh. Makanya doa yang diajarkan Nabi Ibrahim itu doa tentang dirinya orang. Lihat doa Ibrahim 35 dulu. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya. Ya Rabb, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Anak udah asbab. Jadi Ibrahim aja seorang nabi masih mohon supaya jauhkan dari menyembah berhala. Enggak berpikir inilah bukan nabinya. Rabbi ja'alni, surat ayat 41. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Kalau jadikanlah aku penegak sholat. Bayangkan Ibrahim doanya minta jadi penegak sholat, bukan anak Ibrahim. Lihat surat Asy-Syu'ara 169 saat Lut itu menghadapi kaum yang homoseksual LGBT. Lihat doanya Nabi Lut. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Harus selamatkanlah aku dan juga keluargaku dari perbuatan terputus mereka. Jadi Nabi Lut saja minta dirinya diselamatkan. Saya ingin sampaikan itulah esensi parenting. Jadi kalau selama ini yang membuat kita itu mudah mengkritik karena kita orientasinya kanan. Sampai saya selalu katakan begini, saya diskusi sama istri saya, siapkan hati jika anak tak sesuai harapan kita. Yang jelas cara mengasuh kita sesuai harapan Allah, sesuai yang dimau. Karena tidak ada satupun orang tua bisa memberi hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tuh gak bisa ngasih hidayah sama orang kamu sayang, Allah ngasih hidayah. Makanya orang tua yang gagal bukan orang tua yang hasilnya tidak sesuai harapan. Orang tua gagal adalah orang tua yang caranya tidak sesuai harapan. Yang diberi untuk melawan itu cara, bukan hasil. Ibu anak ibu hafal Quran, tapi tidak ada cara yang disyariatkan enggak. Itu tetap itu tidak sesuai. Gimana pun caranya anak ibu hafal Quran, terus tiap hari saya jilotin kepala tembok Ustaz. Kalau hafal setabuk-tabuk kita tuh gitu Bu, yang penting kan hafal Quran. Hafalan yang mungkin jadi pahala bagi ibu, tapi gampangnya tetap bisa, nabungnya tetap bisa. Jadi jangan berpikir kan yang penting hafal Quran. Enggak,
caranya diajarin sama Allah. Kita ini agama mengajarkan cara. Emang Nasrani itu cara rusak juga boleh dilakukan. Kapan saya kasih contoh ya, di Belanda Amsterdam itu ada profesi Children of God, pelacur-pelacur anak-anak Tuhan. Mereka bakal di pinggiran jalan ngajak orang ke gereja. Tawarannya apa? Kami layani secara seksual Anda, tapi Anda datang ke gereja ya. Jadi mereka menyebut pelacur-pelacur suci. Bayangkan, jaga yang masih tipu suci. Kenapa? Karena bagi mereka yang penting kan hasil. Jadi kalau kita berdoa dari hasil, kita kena penyakit umat Nasrani. Nasrani itu penting hasil. Makanya cara mereka berdakwah, deketin muslimah yang berhijab, bikin jatuh cinta, pacarin, hamilin, kemudian nikahin, tawarin, kamu masuk agama aku atau tetap dengan itu. Bagi agama Nasrani itu pahala gede. Kayak Asmiranda itu kan karena saya korban ya, dipacarin ini kan, kenapa? Makanya murtad. Dan yang lakukannya itu paling saya pernah nangani di daerah Ciracas itu seorang ustazah yang nangis anak perempuan, kalau dia modusnya bagus, modusnya nggak terlalu tapi luar biasa. Jadi anaknya itu nikah dengan seorang Kristen yang mau jadi mu'alaf. Nah itu yang kadang-kadang kita nggak tahu. Akhirnya nikah, mau ustazahnya diizinkan. Nah ternyata si suaminya itu seorang pelaut atau apa, pokoknya dia jarang pulang. Kemudian dia setiap perhubungan dia minta di videoin. Jadi supaya dia bisa merasa bahwa kalau aku lagi berasal, aku bisa melihat gambar ini, dan si istrinya mau, tapi angle tadi ikut videoin gambarnya. Nah, setelah habis berhubungan, udah lama nggak pulang, diancam. Aku bakal kembali ke agamaku. Kamu kalau kembali videonya aku sempat. Bayangin tuh, muslimah ini di luar tekanan, suaminya ternyata berpura-pura, bayangin. Dan itu bagi gereja, orang yang ini dianggap hebat, bisa memurtadkan seorang anak ustazah. Waktu manusia dia dibohongin, dan itu bagi mereka sah-sah. Waktu saya dulu membina masalah mahasiswa UI, saya nangani kasus juga tuh. Ada seorang muslimah yang dihamilin sama non muslim dari Ambon. Yang bikin dia nyesek adalah dia datang ke kos-kosan pakai jilbab gitu. Kos-kosan putri gitu pakai jilbab gitu ya, terus untuk pakai cadar gitu. Terus datang ke kosannya si perempuan, ternyata melakukan hal perzinahan gitu. Sampai si perempuan ini hamil dan baru ketahuan gitu, dan dia dipaksa untuk murtad. Dan itu dikata mereka, itu dianggap prestasi. Pertanyaannya kita yang haram, nggak boleh. Saya mau dakwah Ustaz gitu ya, ada aktivis gereja cantik banget Ustaz, saya pacaran sama hamilin, itu saya suruh ngaji sama Ustaz, ya nggak boleh, enak aja, nggak bakalan diterima. Yang kayak gitu nggak ada dalam syariat kita. Nah, termasuk dalam mendidik anak itu jangan orientasinya asli, kan yang penting sholat. No, cara itu bikin anak sholat gimana? Kalau ibu masih suka gampar, bentak anak, Allah akan bisa. Tapi kalau saya ngebut-ngebutin Ustaz seperti yang diajarkan, anak nggak mau sholat, ya udah itu hidayah dan nggak nyampe. Nabi Muhammad aja ketika anaknya itu tetap dibaik-baikin kan, wahai anakku sayang, bayangin. Padahal anaknya kafir masih bilang sayang, kok udah gede, bini mau tahu gitu. Ya kan nggak juga, nama hidayah yang penting caranya bu. Jadi makanya yang bikin kita stres di orang tua apa? Yang bikin kita stres di orang tua mikirin hasil. Jangan mikirin sesuatu yang bukan wilayah kita, itu wilayah Allah. Sama kita tuh stres mikirin besok mau makan, dapat uang berapa, itu wilayahnya Allah. Jangan ngatur urusan Allah, kita bekerja aja urusan kita. Kata Allah surat Al-Baqarah 105, wa qul li'malu fi Allah malakum rasulullah. Katakanlah berusaha saja. Ketika istri saya bilang, ketika kita anak kita kalau lolos menjadi isi robot, dia harus siapkan dana berangkat 30 juta, uang kita kan dana.
itu urusan Allah. Kita usaha aja. Soalnya kalau gak ngurus ya gak usah mikirin yang belum terjadi. Itu kerjaan aja. Untuk kita hidup dulu. Gitu aja ya. Jadi kita ini kadang-kadang mikirin bikin kita stres itu belum terjadi, mikirin. Masuk ya kalau anak kita ternyata begini ya memang mau gimana lagi sih, gak ada jaminan ahli parenting akan pasti sesuaikan ikhtiar sesuaikan dengan apa yang diajarkan Allah, praktekkan Rasul ada yang berbeda, tidak kita terus diperbaiki. Jadi gitu ibu yang ulang salam. Ini pertanyaannya sudah cukup Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi Ustaz bilang, kalau kita mau membuat anak itu kuat di antara orang yang besar, itu kan harus ada kerjasama antara kedua orang tua, ayah dan ibu. Tapi di sini si ayah itu nggak mau peduli, jadi hanya ibunya saja yang dipisahkan. Apa bisa seperti itu? Ayah yang tidak kontribusi dan kita yang kontribusi, yang paling penting adalah jangan mengklaim bahwa pasti gagal. Ketika kita tahu bahwa orang bisa berjalan itu kalau dua kaki, itu menunjukkan bahwa secara sunatullah manusia bisa berjalan kalau punya dua kaki. Tapi kalau punya satu kaki, apakah pastikan bisa jalan? Memang berat ya cuma satu kaki. Tapi mindset ini penting supaya kita jangan langsung memfonis. Saya itu berapa kali datang Ustaz, saya itu sering banget dapat kerja Ustaz tentang kaya tapi suami saya itu gak biar Ustaz, saya itu merasa senang, apalagi anak saya ya, ada lagi anak Ustaz, saya ini suami saya meninggal, sudah beberapa anak saya itu gak punya figur ayah. Saya bilang sejarah mencatat justru dalam sejarah orang-orang hebat itu berasal dari single parent. Satu, laki-laki terbaik siapa? Rasulullah, itu ibunya single parent, suaminya wafat. Dalam pengertian suaminya wafat itu memang gak ada lagi figur ayah yang bisa diandalkan. Oh gimana Allah cabut? Tapi kan Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai laki terbaik. Yang kedua, wanita terbaik yang lain ciptaan Maria itu siapa? Imran wafat saat Maria baru lahir, menunjukkan bahwa seorang Hana istri Imran itu single parent. Berarti apa? Single parent ada peluang. Berarti kalau ibu merasa Ustaz saya ini single parent meskipun suami, pertama ikhtiar dulu, ajak suami. Kan saya sudah sampaikan ya, kalau di buku Fadil 2 itu baca di belakang itu di halaman 123. Karena sebenarnya kan gini ya, ini kalau kita mau penjelasan panjang gini, ibu-ibu tuh banyak yang ikut kajian parenting dulu baru sadar gitu ya. Suami kan nggak dulu di kajian parenting sehingga ada gap. Nah pertanyaannya adalah kelemahan ibu-ibu adalah banyak yang habis ikut kajian parenting yang langsung buru-buru menasihati suami, dan itu mentah. Ingat, pekerjaan paling melelahkan di muka bumi ini adalah menasihati suami. Ibu pengen nasihatin suami, saya jamin gak bakal, apalagi ceramah saya sering banget itu kalau pas banget konteksnya untuk nasihatin suami direkam langsung di tag sama langsung dikirim ke WhatsApp suami, saya jamin gak dilihat, gak bakal ditonton. Suami mah memang gak mau dinasihatin istrinya, ya terima loh, nasihatin suami itu capek ya, sama capeknya dengan ngurus lautan pakai segelas aqua ya.
Ibu mau, capek makanya hentikan usaha menasihati suami, gak usah. Yang ibu bisa lakukan adalah membuat suami mau ngaji. Caranya gimana? Satu, pastikan kalau ada ngaji kebutuhan kita untuk suami begini, mas kamu ngaji dong, itu ditolak apaan sih? Yang ibu bisa lakukan adalah satu, mas aku tidak ngaji di tapi gak ada yang nganterin, sampai kan? Dia itu cuma jadi supir antar aja, tapi nggak supir antar berpeluang dapat hidayah. Ya, asal dia rutin aja selama ini nganterin dia nggak apa-apa. Masalahnya cukup ya. Kalau nggak bisa sejam 11 dikasih tahu jam 11:30 aja. Pas saya jawab, dia nanya, kan gitu. Tapi Ustadz yang nggak mau nganterin ya udah. Yang kedua, jadilah duta pengajian. Karena banyak suami nggak mau ngaji karena efek dari pengajian itu kelihatan. Maaf banget, saya ngomong agak belak-belakan. Banyak wanita semakin soleha semakin sombong. Belum apa-apa langsung mas, astagfirullah, banyak dosa. Kata Ustadz Bedri langsung dicari akun saya tuh. Ini Ustadz resep banget, nih. Belum apa-apa. Soal istri gue bilang istighfar. Kamu tahu ya mas, Allah berfirman dalam Al-Quran langsung ya. Nggak bakalan mau. Gak bakalan. Tapi kalau ibu menunjukkan sikap, ya makanya saya bilang suami itu mau mengikuti keinginan ibu. Kalau ibu belajar teknik pelakor, bu, jadilah pelakor buat suami sendiri. Nah ibu-ibu ya tahu nggak bu, pelakor itu tahu cara membuat suami itu jatuh hati. Satu, namanya pelakor gak ada yang ngomongnya teriak-teriak. Coba ibu ada nggak pelakor dia di tengah jalan, mana sih? Mas, sore banget sih. Aku mah gitu, mas itu pelakor tuh kayak gitu. Cari telusurin tuh, nggak ada pelakor yang teriak-teriak di jalanan. Nggak ada pelakor yang WA-nya itu, ya pelakor itu tahu bahwa laki-laki itu butuh dipuji. Dan dua WA masuk dari pelakor, masuk dari pelakor dan mas, kamu tuh awesome banget. Aku tuh bangga banget dia bisa satu tim sama kamu. Aku merasa beruntung banget. Please didik aku ya mas. Itu pelakor. Ya bininya orangnya mas beras habis. SPP belum bayar. Aku punya suami kerja bener apa? Kamu coba ya kan lagi ngurus sama orang. Kamu tuh gak pernah mikirin sih kemudiannya. Tuh suami lagi hilaf. Dapat WA dari bini sama dari pelakor. Iman lagi turun dari pelakor. Lalu bini diganti, WA-nya ganti namanya jadi apa? Kamu saya gitu. Mampir, kata gitu. Jadi memang kita itu mendakwai diri suami itu pakai teknik. Kan pernah saya sampaikan bu, Aristoteles Sokrates bilang, walaupun nggak usah, laki itu kayak monyet di atas pohon. Pohon itu kalau di atas pohon diam, dikena angin kencang, nggak bakalan jatuh. Ya ayunya mau gini harus, nggak bakalan jatuh. Tapi begitu angin negatif jadi angin sepoi-sepoi, monyetnya malah badan jatuh. Banyak istri lebih sering jadi angin ribut daripada angin sepoi-sepoi. Nah kan suami nggak bakalan berubah. Wallahi saya katakan nggak ada ibu gara-gara ibu habis ini pulang marah-marah suami kamu turun ngaji nggak bakalan, atau habis ini ngetek suami di FB-nya gitu, atau kirim ke WA-nya ceramah saya nggak bakalan, saya jamin itu kebakalan. Jadi harus pakai strategi tadi, strategi pelakor. Ya. Nah kalau ibu jadi pelakor bos sendiri pahalanya gede. Ya. Bedanya pelakor yang rebus suami kita itu jadi dia dosanya besar, itu pahalanya besar karena bos suami sendiri kan. Yang ketiga, jadi kita harus belajar jadi duta pengajian tadi. Duta pengajian itu kelihatan kalau suami istri itu kan enak ya. Kalau suami ngelihat habis pengajian suami istri berubah, istri berubah, itu kan ada yang kamu tuh berubah ya deh. Maksudnya mas, ya ini aja, aku tuh baik. Kan kita bisa bilang efek pengajian mas. Gaji di mana? Itu di Majelis Taklim Khairatun Nisa. Bocornya nggak boleh aja kalau kamu mau hadir, boleh dong, kan enak. Dan yang ketiga,
manfaatin momen-momen di mana suami mau diajak ngaji, karena target utama suami berdoa itu kalau ustadznya masih hidup. Momen paling penting yang ibu nggak boleh lupa itu kalau suami tiba-tiba baik nawarin hadiah, say dan break ya, bisa mau hadiah apa, puncak atau kemana. Dan banyak istri yang lupa tuh kalau ditawarin hadiah, aku mau ke Kapadokia, it's my dream. Boleh nggak beli apa sama sampai aku naik Thailand mulu. Bu, kontak hadiah, bila kita bisa sama suami. Iya, bener nih. Ya kalau budgetnya ada, berikan buat kamu. Hadiahnya diberikan kamu ikut gaji sama aku. Boleh nggak kita ada jadwal makanan nih? Mau yang YouTube boleh, yang offline juga boleh. Yang penting waktu kamu benar-benar mengaji, kamu udah diganggu handphone. Ya, itu hadiah buat aku ya, mau nggak? Itu aja tuh hadiahnya. Jadi kalau ditawarin hadiah jangan lupa darahnya, langsung udah kepikiran, wah kemudian main di sebelahnya murah banget itu tawarin ya. Karena kalau dia berubah lewat pengajian, sebelah dan lainnya itu bawa Kapadokia juga dibeliin, harus dijaga gampang kalau begitu. Tapi sudah praktekkan semua saat itu lagi-lagi. Lagi-lagi hidayah nggak sampai ke dia, belum kita maksudnya. Kalau udah saya lakukan semua ikhtiar itu gimana Ustaz? Maka belajarlah dari si pincang yang suami dia kaki yang pincang, dia nggak kasih, dia kuatin otot kakinya supaya bisa menjaga peran itu. Maka konsep single parent, terutama kalau suami nggak pernah sudah diikhlaskan. Mungkin memang pahala itu. Terus gimana Ustaz? Belajarlah jadi smart parent. Single parent itu rumusnya jangan jadi super parent, capek. Kalau super parent itu siapa kalau dia jadi ibu, masa dia super parent? Ibu lagi nyetir tiba-tiba di tengah jalan, tiba-tiba ada batu besar menghalangi jalan sehingga nggak bisa ibu. Karena ibu super parent, ibu turun dari mobil, ibu dorong, berhasil tuh ibu. Alhamdulillah, ibu naik mobil, apa yang terjadi? Tiba-tiba engsel yang copot, pinggang nyeri, encok kamu. Ibu selama jalan kesel karena ibu paksa itu di super parent. Kalau prinsipnya single parent smart, ibu lagi turun, ya ada batu gimana ya? Lambat, belum minta tolong apa? Ini batu lagi saya mau lewat nggak bisa. Abang kan laki-laki bisa nggak? Minta tolong apa? Oh ya masuk panggil dulu lain. Didorong sama bapaknya, didorong 3 orang, batu lagi kasih aja uang kopi, selesai. Makanya single parent kalau tahu suami gak berperan, yang penting itu ada sosok penggantinya, selesai. Adik kandungnya, adik kandung kita, Nabi makanya menjalankannya itu. Kalau kita tahu suami gak berperan, udah lagi takdir pernikahan. Terus apa yang bisa lakukan? Ya sudah, ibu jangan berpikir, oh gak bakalan maksudnya. Imam Syafi'i aja ibunya langsung berpikiran cari guru yang minimal. Kan Imam Syafi'i itu bapaknya wafat, kakeknya wafat, tangannya nggak ada, sehingga ibunya langsung hijrah di kota Gaza kemana? Ke Mekah. Kenapa? Karena di sana banyak TK, guna mendutak-dutaknya banyaknya laki-laki. Supaya apa? Supaya dapat maskulinitas. Yang perempuan dapat, ya laki-lakinya tidak. Jadi ibu yang berikan itu. Jadi jangan paksain. Oh gitu, saya akan jadi peran bapak, saya akan ngajar anak semacam. Ibu paling capek. Akhirnya banyak ibu pindah pos, pindah dari pos yang memberikan kelembutan jadi pos yang lebih sangat. Akhirnya anak malah gak nyaman, ibunya yang dimarah. Ya udah, kalau bapaknya mengambil alih, gak bisa diadelin, masih ya sudah. Berarti cari sosok yang mahram yang bisa kita lakukan, banyak guru yang bisa. Sambil pelan-pelan tadi pakai teknik 3 teknik tadi ya. Wah, bisa. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kasihan kepada Ustaz untuk kajian pada hari ini, dan syukur sudah menjawab beberapa pertanyaan dari jamaah. Mohon Ustaz untuk memimpin doa penutup.
ibu-ibu semua dan Ustaz Fatil bisa kita tutup kita dalam doa bersama-sama. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'amin hamdan yafina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibadu wa nahnu ala ahdi wa bika nastata'na wa bika min syarri ma sana'na wa laka bi ni'matika alaina wa na'udzu bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna ala dzikrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa al-batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sudah selesai di penghujung acara. Mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz dapat kita aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah, amin. Baiklah, mari sama-sama kita bacakan doa penutup kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan di dalam penyelenggaraan taklim kita pada hari ini. Mudah-mudahan dalam majelis ilmu pagi ini membuahkan pahala bagi kita, menghapus dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya? Iya, sila. Terus end video.